Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya bacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau tanya. Apa hukumnya seorang anak mempekerjakan orang tuanya? Kebetulan suami saya punya perusahaan dan ayah mertua saya rela bekerja dengan anaknya. Karena dia nggak mau minta sama anaknya, nggak mau begitu aja dikasih anaknya, dengan kata lain orang tua bekerja di perusahaan anaknya. Suami saya nggak mau dengar kata saya agar suruh bapak mertua istirahat aja. Apalagi umurnya sudah tua dan apalagi ini apakah ini bentuk dosa durhaka suami saya Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ini mertuanya bagus, dia nggak mau dikasih gitu doang, dia maunya saya sambil kerja. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar dari negara Singapura ya. Coba lo, Bener, nenek-nenek pada kerja semua. Pada kerja semua. Di food court, mereka itu sebenarnya orang tua kita itu, saya salut. Orang tua itu tidak mau jadi beban kepada anaknya. Kadang-kala dia minta untuk bekerja, walaupun dia bekerja. Namun kita sebagai anak, lihat posisi, memposisikan orang tua kita bekerja dalam bentuk kemuliaan. Contoh, aku mau jagain cucuku, kalau dia yang mau boleh. Yang penting jangan kita yang mau. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Contoh, aku mau cucuku datang, boleh. Tapi kalau kita yang mau buat cucu itu bahaya. Takutnya nanti dia tidak mau. Nah, takutnya jadi beban. Jadi kalau mempekerjakan orang tua di perusahaan kita, carikan posisi apa? Penasehat. Iya. Pengawas. Jangan suruh jadi marketing. Jadi bukan jadi dia jadi pengawas. marketing keluar terus. Jadi pengawas. Kasian, iya. Saya OSD waktu itu saya lihat di tempat usahanya yang jadi pengawas adalah ibunya Ustaz Oki. OSD. OSD. OSD itu punyanya Ustazah Oki Iya. kan? Iya, baju muslim saya. Oh iya. Iya. Jadi pengawas, jadi penasehat, jadi yang mengawasi semua itu yang lebih bagus karena mereka itu ada kepekaan dan ada kemuliaan dan tetap ada honornya loh. Dan ingat, bukan kita ya, mohon maaf, bukan mereka yang butuh kita tapi sebenarnya kita yang butuh mereka. Ada doa di antara mereka. Iya. Jadi nggak ada bilang kok dibilang durhaka, nggak juga kalau kemauan Tapi dari bapaknya. Ada catatan lagi, Iya. tetap menjaga birrul walidainnya. Betul. Nggak boleh kan, Mak gimana sih kerjanya? Nggak, salah. Iya. Berarti Ada tetap adabnya. ada adabnya. Jadi walaupun bapak bosnya, anaknya bosnya, tetap bapaknya lebih bos lagi walaupun karyawan. Ini Masya Allah luar biasa, agak berat ya. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Pertanyaan masih dari Instagram hamba Allah ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, Ustazah ya. Ustadz, saya seorang single parent dengan 3 orang anak. 2 tahun yang lalu ada seorang yang ingin mendekati saya. Dia sudah beristri, saat itu dia ingin langsung menikahi saya. Tapi saya menolak kalau dia ingin menjadikan saya yang kedua. Harus ada izin pertama dulu dan ibunya, dia bilang gitu ya. Singkat cerita istrinya chat ke saya, dia mengikhlaskan kalau saya dan suami saya ini kalau saya suaminya dan suaminya ya. Saya yakin sekali nih, sekali lagi Ustadz, saya yakinkan sekali lagi Ustadz kalau dia tidak ikhlas saya mundur. Justru dia ingin bisa jadi saksi pernikahan saya dan suami. Subhanallah. Ternyata beberapa bulan kemudian mereka pisah. Dan si istri ngadu ke keluarga suaminya bahwa dia pisah karena saya. Saya jadi bingung Ustadz, padahal dia yang bilang demi Allah saya ikhlas. Biar Allah yang jadi saksinya, walau terkadang sang mantan istrinya itu selalu menghina saya dengan kata-kata hewan dan lain-lain. Ustadz, saya merasa bersalah. Salahkah saya jika saya berusaha support tapi belum mahram supaya tapi saya takut salah nih. Ya Allah, ini agak ribet kata-katanya ya. Coba kita minta jawab deh Habib Usman. Intinya adalah dia ini udah minta izin ya kan sama istri yang pertama karena dia mau dimadu kan gitu. Inilah kesalahan seseorang yang dimana ada aturan khitbah. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mau khitbah, itu nggak boleh langsung sama orangnya. Nanti dibilang, wah kamu pelakor. Ini kan bahaya kan, bisa jadi fitnah kan. Karena apa? Karena yang mau kan suaminya, bukan orang lainnya. Ketika seorang ingin mengkhitbah harus sesuai aturan dan datangi walinya. Ya kan, datangi walinya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Misalkan contoh, ada seorang yang suka sama Ustadz Maulana. Perempuan nih suka nih, dia suruh ya kan temennya, saudaranya. Dia ngomong ke saya gitu, atau mungkin ke Ustazah Oki. Saya mau Ustadz Maulana, boleh gak menikahi saya? Ya kan? Nah, ada perantara di antara keduanya. Jadi ingat, kalau misalkan ada seseorang yang dimana dia cinta sama orang tersebut, dia suka sama orang tersebut, dia menarik ya kan, karena agamanya. Datengin tuh, wah datengin siapa walinya, bapaknya ataupun, oh bapaknya udah meninggal, oh kakak laki-lakinya. Kan gak fitnah akhirnya. Perempuan ini tetap di kamar, ya kan, gak usah ikut tahu menau. Kalau misalkan dia suaminya punya istri ya kan, atau dia punya istrinya 2, tadi bilang wah pelakor lah, inilah itulah, dan lain sebagainya. Gak boleh. Jadi harus mengerti dan memahami aturan khitbah. Jangan sampai ntar dituduh kamu jadi pelakor, kamu jadi pembinor, perebut bini orang, dan lain sebagainya. Jangan. Harus ada aturan yang jelas. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya tuh.
Support boleh gak? Ini kan bukan mahram. Iya, iya, Ya kan? iya. Mau support nggak boleh. Makanya oleh karena itu harus kita mengerti dan memahami. Kalau mau support orang harus melihat dulu. Oh ini suami orang, nggak boleh sembarangan. Oh ini ada istri orang, oh nggak boleh sembarangan juga. Akhirnya timbulnya fitnah. Ingat sekali lagi. Jangan pernah sembarangan dalam melakukan perbuatan apapun. Betul. Karena akan bisa mendampakkan pada diri kita. Iya, iya, Bisa kita dituduh A, bisa dituduh B, Jadi bisa dituduh fitnahnya C. banyak ya. Fitnahnya banyak. Jangan. Ya kalau bisa pilihlah jangan yang udah beristri, ya pilih yang Betul. masih duda, mungkin tuh kayak teman Ustadz saya Maulana. di sebelah pinggir itu kan, belum ntar ada yang mendampingi. Ya kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Instagram dari hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ustadz Ustazah, bagaimana hukumnya untuk suami yang mengucap kata pisah? Gara-gara saya banyak hutang. Suami mengajak pisah karena saya banyak hutang. Padahal saya berhutang juga untuk kebutuhan hari-hari kami. Ya Allah sedih banget sih. Suami udah gak kerja lagi dan ngandelin minta sama orang tuanya. Malu saya dan akhirnya saya putuskan berhutang dan suami tahu akhirnya dan tiba-tiba dia minta pisah. Apakah itu dalam Islam udah berarti pisah Ustadz, Ustazah ya? Karena beberapa kali mengucapkan pisah. Mungkin Uma bisa dijelaskan nih. Iya, ini mengenai talak juga sesuatu yang serius, dia nggak bisa untuk bercanda aja dinilai sebagai sesuatu yang serius. Jadi talak itu akan jatuh tentu saja dari laki-laki, kemudian kalau laki-laki itu balik, bukan dalam keadaan terpaksa, laki-laki itu akalnya jalan ya, dalam artian bukan gila, itu talak bisa jatuh. Tapi bagaimana kalau misalnya talak dalam keadaan marah? Nah kita harus lihat dulu, ada orang yang marah, marahnya sampai saking marahnya tuh jadi nggak terkontrol lagi, nggak sadar lagi, kemudian menjatuhkan talak. Nah itu ditanyakan lagi ketika dia keadaannya sudah lebih tenang, apa yang dikatakan itu betul atau tidak. Tapi kalau dia keadaan marah dan dia sadar, dia mengucapkan dengan sadar dia menjatuhkan talak, berarti itu memang sudah jatuh talak. Talak juga kemudian kita bisa lihat dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata yang tidak jelas. Contoh misalnya saya pulangkan kamu kepada orang tua kamu, itu juga harus ditanyakan apa maksudnya. Kalau dikatakan saya ceraikan kamu, artinya memang sudah jatuh talak. Tapi jangan buru-buru ketika talak itu sudah jatuh atau sudah bercerai, jangan buru-buru seorang istri itu cepat-cepat keluar dari rumah. Karena ada yang namanya bisa rujuk kembali. Artinya ketika dalam masa iddah, masih di dalam rumah, nanti kalau suami nyolek lagi, insya Allah mudah-mudahan akan berjalan lagi pernikahan tersebut tanpa adanya akad nikah. Jadi ini juga himbauan juga kepada teman-teman di luar sana ketika ada permasalahan apapun, contohnya misalnya masalah hutang piutang, alangkah baiknya untuk dikomunikasikan dengan suami. Karena kalau ibu berhutang, kemudian bingung bayarnya gimana, artinya dampaknya adalah menambah beban suami lagi. Ya, jadi suami jadi marah, dalam keadaan marah akhirnya bingung. Jadi komunikasi, kemudian perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan cari orang-orang yang bisa tolong kita lah. Yeah. Karena kalau hutang nanti ada riba kan, di situ Nauzubillah min jadi dzalik. susah. Ya habisnya kalau bisa ngutang ajak suaminya biar dia tahu gitu loh. Ya. Udah gak ngasih kerjaan, gak kasih duit ya kan. Terus terpaksa istrinya berhutang untuk makan, Nambah istrinya masalah baru. diajak gitu loh. Jangan sampai udah istrinya berjuang nyari hutangan, udah gitu hutang banyak, tiba-tiba pas banyak istrinya diceraiin gitu. Gara-gara istri banyak hutang buat ngidupin dia. Nauzubillah min dzalik. Nah udah kalau gitu langsung aja sama-sama ya kita semua yang punya permasalahan yang namanya manusia hidup. Yang gak luput dari dosa, gak luput juga dari kebutuhan. Ya untuk itu sama-sama kita berdoa bersama, mudah-mudahan ya segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh guru kita Habib Usman. Mohon izin. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sabitna ya Allah bil iman wa sabitna ya Allah bil Islam wa sabitna ya Allah bil ihsan wa sabitna ya Allah bit tauhid wal istiqamah wa sabitna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. Allahumma aftah lana ya Allah ya Rabb abab ar-rahmah waftah lana ya Allah ya Rabb abab an-ni'mah waftah lana ya Allah ya Rabb abab al-barakah waftah lana ya Allah ya Rabb abab as-sihhat wal afiyah wa tulil umri ya ibadallah wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah wa rizqan halalan tayyibatan mubarakah ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha tibil qulubi wa dawaiha
tibil qulubi wa dawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwatil arwahi wa gizaiha. Allahumma salli selamatan ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sehatkanlah kami ya Allah. Sehatkanlah kami ya Allah dari azab corona ini ya Allah. Bangsa kami, negara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, kabul. Ya Allah, terima kasih banyak buat semua jemaah yang sudah setia menyaksikan Islam itu indah. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.